Saya tahu ini yang benar ini berdasarkan pikiran, tapi ya hati saya memang gimana ya. Jadi hati saya bertentangan dengan pikiran saya. Pertanyaan bagi kita semua. Keputusan penting apakah yang Anda hadapi? Tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Bagaimanakah saya bisa tahu jika saya mendasarkan pilihan saya pada perasaan, emosi, keinginan yang bertentangan dengan apa? Dengan firman Allah. Ya. Ini satu pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali. Jadi mengajak kita untuk melihat firman, bukan feeling atau perasaan. Mengajak kita untuk melihat fakta yang Yesus sudah nyatakan di dalam Alkitab tentang kebenaran itu sendiri. Ya, tentang kebenaran itu sendiri. Nah, saya sudah sering mengulang-ulangi berbicara tentang fakta lebih daripada perasaan. Facts over feeling. Nah, kita seringkali mengagungkan kalau kita bisa berpikir. Ya, kalau kita bisa mengambil keputusan-keputusan kita dengan apa yang kita pikirkan masak-masak. Ada pepatah Indonesia katakan apa? Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada apa? Berguna. Jadi pikir baik-baik, orang Manado bilang. Ya. Jangan sampai kita, pepatah Inggris katakan, jangan sampai kita mengambil keputusan yang permanen. Don't make a permanent decision for your temporary emotion. Jangan pernah mengambil keputusan yang permanen oleh sebab emosi yang sementara. Ya, kita baru bertemu dengan seorang pria yang ganteng, gadis yang cantik. Satu malam, aduh kita terpesona melihat kegantengan. Lalu kemudian kita bilang, aduh saya harus menikah dengan dia dan lain-lain ya. Atau kedua belah pihak langsung mengambil keputusan malam itu juga untuk menikah. Ya, mungkin mereka bertemunya di Las Vegas atau di mana lah. Ya. Tapi poinnya adalah seringkali kita mengambil keputusan-keputusan yang permanen tanpa dipikir masak-masak. Ya. Oleh sebab adanya emosi. Tapi, nah ini dia. Jadi kita seringkali diajarkan untuk memikirkan segala sesuatu dengan masak-masak. Ya. Tetapi ketahuilah, ya, faktanya menunjukkan bahwa emosi-emosi kita, perasaan-perasaan kita memiliki andil yang sangat atau yang terbesar. Andil yang terbesar, emosi dan perasaan itu terlibat sangat besar di dalam setiap keputusan yang kita ambil di setiap harinya. Ini Forbes Magazine ya, memberikan artikel yang cukup menarik ya. How emotions, bagaimana emosi itu mempengaruhi keputusan kita. Dan hasil-hasil research yang dikutip di dalam Forbes Magazine ini, seperti yang dibuat oleh Dr. Simon ya, dikatakan ya, bahwa emosi itu mempengaruhi atau apa? Atau mempengaruhi atau mendorong atau sometimes completely determine. Terkadang-kadang sepenuhnya menentukan hasil dari sejumlah besar keputusan yang kita buat dan kita hadapi di setiap hari. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindar daripada keputusan-keputusan yang berdasarkan apa? Perasaan, saudara. Tidak bisa. Jadi itulah sebabnya perlu sekali bagi kita untuk menguji perasaan kita. Perlu sekali bagi kita untuk menguji emosi kita pada saat kita hendak mengambil keputusan. Ya, apapun keputusan itu. Contohnya, ada satu profesor dari Harvard University ya, Gerald Zaltman. Dia profesor yang terkenal sekali yang berhubungan dengan bagaimana kita diajak, bagaimana sesungguhnya para pembeli barang-barang itu apakah mereka betul-betul berpikir saat mereka membeli sesuatu. Yang berpikir, saudara, bukan kita yang pembeli, tapi yang berpikir itu para penjual. Kenapa? Karena para penjual atau produsen dari segala produk-produk yang kita beli, mereka tahu sekali bahwa kita itu tidak berpikir. Kita tidak berpikir. Kenapa? Karena hasil research dari Gerald Zaltman ya, dari Harvard Business School ya, dia katakan bahwa 95% keputusan pada saat kita hendak membeli barang misalnya, itu terjadi melalui alam bawah sadar kita, melalui emosi atau perasaan kita. Dan kemudian setelah kita membeli, baru kemudian kita berusaha untuk mendukung keputusan kita tersebut dengan logika, dengan wah ya saya memang butuh nih barang ini ya. Tapi mungkin kita tidak butuh barang itu. Mungkin saja
yang kita beli itu adalah oleh karena diambil apa? Emosi. Itulah sebabnya banyak orang katakan kalau Anda pergi untuk belanja di supermarket, jangan pergi minimal. Jangan pergi waktu Anda lapar. Pergi waktu Anda sudah habis makan siang atau makan malam, baru Anda pergi ke supermarket. Jangan pergi sebelumnya. Dan berikutnya, pada saat Anda membeli barang-barang di supermarket atau di mana saja, buat daftar. Buat daftar apa yang Anda mau beli. Buat daftar apa yang Anda mau beli dan stick to it. Fokus kepada barang yang Anda mau beli. Kalau Anda tidak punya daftar, Anda pergi dalam keadaan lapar, maka Anda pasti akan membeli lebih daripada apa yang Anda butuhkan. Ya, itu sudah pasti. Sangat pasti. Jadi supermarket ataupun department store, mereka sudah buat segala sesuatunya itu supaya emosi Anda, perasaan Anda itu tergugah. Apa saja misalnya. Lampu-lampu di supermarket, lampu di department store dibuat sedemikian rupa sehingga Anda pada saat Anda mencoba baju misalnya atau celana atau apa, pakaian misalnya, Anda akan kelihatan lebih hebat daripada setelah pakaian itu misalnya Anda pakai di luar. Ya. Ataupun kaca-kaca di ruangan apa? Untuk ganti pakaian yang Anda bisa lihat pada saat Anda menggunakan baju tersebut. Dibuat kaca itu sudah dimanipulasi, saudara ya. Dibuat sehingga Anda mungkin kelihatan lebih langsing atau apalah. Supaya Anda memang lebih tertarik untuk membeli barang tersebut. Jadi baik lampu, musik, kaca itu telah dibuat supaya emosi dan perasaan Anda itu apa? Itu yang keluar sehingga Anda membeli. Ya. Dan studi, dalam buku ini, Gerald Zaltman katakan bahwa studi yang diselesaikan atau dilangkumkan oleh para neuroscientist, ahli saraf, telah menemukan bahwa orang yang otaknya rusak di area yang menghasilkan emosi, orang-orang yang rusak di area tersebut, mereka tidak mampu membuat keputusan. Tidak mampu membuat keputusan. Itulah sebabnya ya, pada saat Anda melihat ya barang-barang yang dijual di supermarket, di department store ya, barang-barang mewah misalnya, itu lebih ditargetkan, wah ini Louis Vuitton misalnya, atau Isang Lorong, atau apalah ya, Coach dan lain sebagainya. Itu barang mewah itu targetnya apa? Perasaan Anda, perasaan apa? Perasaan harga diri kita, penerimaan, apa kalau kita memiliki barang tersebut, wah ini hebat sekali, Pendeta Rantung nih, bajunya saja atau sepatunya aja merek-merek dan lain sebagainya. Jadi status kita yang diangkat, ya, dan segala perangkat komunikasi, ya, iPhone kita, Samsung kita itu menggairahkan kita dengan menawarkan koneksi ke teman yang lebih cepat, koneksi keluarga, dan jaringan yang lebih luas. Kalau Anda beli iPhone ini ataupun Samsung ini dan lain sebagainya. Sepatu-sepatu olahraga dan lain sebagainya itu menginspirasi dengan menawarkan petualangan dan kejayaan. Kalau Anda pakai sepatu ini, maka Anda akan bisa lompat untuk main basketball lebih tinggi. Anda lebih hebat dan lain sebagainya. Atau misalnya, kalau mereka menjual parfum, cologne, pakaian dalam, itu targetnya apa? Wah, kalau Anda pakai parfum ini, maka wanita-wanita itu akan tergait kepada Anda. Mereka akan ikut-ikutan dengan Anda. Jadi, kalau Anda adalah seorang yang sudah belajar marketing, ya, marketing 101, maka Anda pernah mendengar istilah sell the sizzle, not the steak. Jadi, dengan kata lain, seringkali kita melihat ya orang-orang ya, misalnya di restoran ataupun rumah makan, waduh, makanannya kelihatannya enak ya, kelihatan enak. Kenapa ada sizzlingnya, ada sizzling tofu, kalau atau sizzling beef. Jadi penampilannya menarik sekali, ada bunyi suara daging yang sedang dibakar, seperti begitu ya. Lalu ada fatnya atau minyak yang sedang beramburan keluar, ada api yang sedang menyala. Padahal mungkin dagingnya nggak enak. Tetapi pengalaman yang di sekeliling daging tersebut menyebabkan Anda pikir ini, wah ini hebat sekali. Itulah sebabnya banyak para penjual dikatakan apa? Itu sell the sizzle, not the steak. Itu adalah mendorong para penjual, produsen untuk berfokus pada pengalaman di sekitar produk yang dijual daripada hanya pada objek itu sendiri. Yang dijual itu api yang sedang membakar mungkin membakar daging sapi ini ya, bukan daging sapi itu sendiri. Ini artinya apa? Berarti menarik indera atau senses kita dan emosi pembeli dengan asumsi bahwa inilah yang memotivasi kebanyakan orang untuk membeli. Sell the sizzle, not the steak. Ya. Jadi inilah dua pertentangan ya.
Bagaimana kita mengambil keputusan yang berdasarkan fakta, ya, berdasarkan apa? Data, fakta dan data, atau berdasarkan intuisi, berdasarkan perasaan, berdasarkan emosi, ya. Yang berdasarkan emosi yang ada di gambar hati, ya. Itu kita rely, kita bergantung kepada firasat. Aduh, firasat saya ini, wanita inilah yang tepat untuk jadi istri saya. Oh, pria inilah ya tepat, ya. Padahal faktanya mungkin nggak demikian, ya. Faktanya nggak demikian, ya. Misalnya faktanya, wah, dia betul, dia ganteng, tapi dia orangnya, aduh, suka main-main perempuan mungkin, ya, playboy, itu faktanya. Dan dia uangnya itu dia dapat dari orang tuanya, bukan hasil bekerjanya. Dia sekolah aja nggak benar-benar. Jadi itu fakta-fakta tersebut. Seorang pemuda yang hanya bergantung pada orang tua punya uang, kepada kegantengan yang dia miliki, dan itu faktanya. Tetapi seringkali kita, aduh, perasaan saya biarlah yang penting orangnya ganteng dan saya senang, yang penting. Jadi itu yang sering terjadi. Kita berdasarkan firasat, bukan berdasarkan fakta. Jadi kita hanya membuat guesses, kita hanya membuat aduh, tebak-tebak aja, ya. Tapi bukan, kalau kita berdasarkan data, maka pilihan-pilihan itu sudah terbukti, ya. Bukannya tebak-tebakan saja. Jadi Anda bisa lihat ya perbedaan sini. Tapi tentu saja, seperti yang dikatakan tadi, bahwa perasaan itu tidak bisa tidak kita elakkan dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya ada penulis juga yang juga terkenal yang bernama Gary Klein, ya. Dia memiliki satu, karena ini faktanya, datanya, orang-orang kalau mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan, berdasarkan firasat. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam bukunya ini The Power of Intuition, Gary Klein menyatakan bagaimana caranya supaya perasaan kita, supaya emosi kita itu ya nggak salah atau nggak berantakan ujung-ujungnya, ya. Nah, kenapa? Karena memang kita tidak bisa tidak membuat keputusan itu berdasarkan perasaan, ya. Hanya kalau kita harus analisa seperti saya katakan tadi, semua data-data harus kita analisa, harus kita pendekatan sedetail mungkin untuk mengambil keputusan, maka itu nggak real. Kenapa? Karena waktu kita terbatas dan kita tidak memiliki informasi yang lengkap dan konklusif untuk analisis yang sangat mudah. Jadi karena waktu yang sangat singkat, maka kita tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan fakta atau data. Ya, orang-orang, dia katakan, orang-orang seperti petugas pemadam kebakaran tidak memiliki banyak waktu untuk membandingkan dan menganalisa semua pilihan mereka di saat darurat. Mereka harus bergantung pada intuisi mereka untuk benar-benar membuat keputusan hidup dan mati. Demikian juga, tidak mungkin untuk menganalisis setiap langkah dan setiap keputusan pada hari-hari biasa. Kita semua mengandalkan intuisi, firasat atau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi, adakah perasaan kita, itu pertanyaan bagi kita orang-orang Kristen, ya. Adakah perasaan dan emosi kita itu adalah sesuatu yang dituntun oleh Roh Kudus? Itu mungkin katakan, ya. Adakah perasaan dan emosi kita itu adalah emosi dan perasaan yang dapat disesuaikan dengan firman Tuhan? Kalau tidak, maka seperti Yeremia 17 ayat 9 sudah katakan jelas-jelas, kita harus berhati-hati dengan hati kita. Kenapa? Apa yang dikatakan di sana? Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan Yesus sendiri berkata dalam Matius 15 ayat 19, karena dari dalam hati, ya, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi emosi-emosi kita itu tumbuh dari dalam hati, ya. Dan kita harus berhati-hati. Kenapa? Kalau kita berdasarkan hati kita yang tidak diubahkan, ya, maka kita seperti Amsal 16 ayat 25 katakan apa? Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati dengan hati kita. Saya pernah tampilkan, ya, Robert Murray McCheyne katakan apa? Bahwa bibit dari setiap dosa yang diketahui bagi manusia itu berasal di mana? Berasal dari dalam hati manusia. Jadi seringkali pikiran kita Anda mungkin katakan, aduh, saya tahu ini yang benar ini berdasarkan pikiran, tapi ya hati saya memang gimana, ya? Jadi hati saya bertentangan dengan pikiran saya.
Nah itulah ya, memang itulah yang sering terjadi ya. Manusia lama dan baru yang sering berperang dalam diri kita. Dari satu buku ya, seorang rabi dan juga seorang penulis yang bagus sekali. Dia banyak menulis dan juga banyak bicara di YouTube ya, Gary Newman ya. Dia memiliki satu berdasarkan research ini sangat begitu hebat. Dia katakan dia interview banyak pria-pria yang menyeleweng, yang berselingkuh. Dan dia katakan apa? Hampir 70% pria yang berselingkuh berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melakukan perselingkuhan mereka. Jadi 70%, lebih dari setengah. Tiga dari empat mungkin boleh dikatakan demikian ya. 3 dari 4 berpikir bahwa hampir 3 dari 4 berpikir bahwa mereka tidak akan pernah melakukan. Tapi hati mereka kemudian luntur pada saat mereka melihat istri-istri Potifar, mungkin begitu ya. Jadi itulah sebabnya. Hati-hati dengan hati. Ya. Hati-hati dengan hati. Dalam Efesus 4 ayat 17-19, Rasul Paulus mengamarkan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Ada pikiran orang yang tidak mengenal Allah karena pikirannya seperti hatinya itu jauh dari Tuhan ya. Jadi kehidupan yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Apa sebabnya? Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Segala macam kecemaran. Jadi adakah harapan bagi saudara dan saya? Ya, tentu saja ya. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka saya tidak perlu berbicara pada saat ini, saudara sekalian ya. Saya tidak perlu berbicara kepada Anda dan kepada diri saya sendiri. Kita percaya bahwa ada harapan dan sudah dianjurkan. Rasul Paulus menganjurkan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan, mengetahui perbedaan yang mana kehendak Allah. Apa yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah, dan mana yang apa? Yang sempurna atau tidak sempurna. Jadi pembaharuan budimu. Be transformed by the renewing of your mind. Bahasa Inggrisnya. Perubahan pikiranmu. Pikiran kita selama ini mungkin kita pikir kita berada di jalur menuju New York. Tapi sesungguhnya kereta yang kita naiki itu adalah kereta yang menuju ke selatan, ke Philadelphia mungkin. Jadi harus kita berubah. Keluar daripada kereta yang salah. Karena pemikiran kita yang salah. Nah, kata membedakan, sering dikatakan bahasa Inggrisnya, approve atau discern. Alkitab bahasa Inggris menuliskan kata membedakan ini dengan proof, approve atau discern atau buktikan, kita setujui, dan kita cermati, itu dari kata dokimaso. Bahasa Grikanya ya, yang berarti apa? Kita mencoba atau menguji untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diterima, yang nyata, disetujui, yang diuji untuk mengungkapkan apa yang baik, mana yang asli. Dengan kata lain, mana yang asli, mana yang palsu. Jadi di dalam firman Tuhan, kita harus meminta kuasa Roh Kudus untuk dapat menuntun kita melihat mana yang asli, mana yang palsu. Di dalam firman Tuhan kita bisa melihat setan bisa memalsukan firman Tuhan. Firman Tuhan misalnya katakan, segala pohon di dalam taman ini boleh engkau makan, tapi yang satu ini tidak boleh. Satu tidak boleh. Tapi apa yang setan buat? Setan putar balik, saudara. Dia putar. Ya, jadi ada hal-hal di dalam Alkitab yang Allah katakan misalnya Allah katakan jangan mencuri. Tetapi ada pemimpin agama di Filipina yang katakan boleh mencuri kalau kamu lagi kelaparan. Ya itu kan dipelintir-pelintir kan ya. Boleh mencuri. Firman Tuhan katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi manusia katakan, wah Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah sudah hidup kembali, dibangkitkan pada hari Minggu. Ya, adakah memang yang asli itu hari Minggu? Mari kita
meneliti. Ya, jadi meneliti firman Tuhan dengan agar supaya hati kita mengetahui mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, untuk meneliti firman Tuhan, untuk memiliki kesukaan untuk menyelidiki Alkitab, kita harus memperbaharui terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mengutamakan, ya. Jangan kita mengutamakan, aduh pendeta saya sudah enak dengan walaupun saya orang Kristen, tapi saya sudah enak dengan praktek kekristenan saya saat ini. Ya, saya sudah enak. Jadi itu fokusnya siapa? Kita bergembira karena kita bisa makan dengan bebas binatang-binatang yang Tuhan sudah katakan apa? Haram, ya. Apakah karena itu? Apakah siapa yang apa kita sukai? Kita bergembira dengan keinginan kita sendiri, atau kita harus bergembira seperti Mazmur 37:4 katakan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris katakan delight yourself in the Lord. Bergembiralah di dalam Tuhan. Ya. Bergembiralah di dalam Tuhan. Bersama dengan Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mendisiplin keinginan-keinginan kita dengan cara apa? Dengan cara melihat mana kehendak Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 2 katakan, mana yang merupakan kehendak Tuhan. Dan untuk mengetahui kehendak Tuhan, dan untuk menurut kehendak Tuhan, adakah kita bergembira di dalam Tuhan? Adakah kita mencintai Tuhan kita? Atau kita lebih mencintai keinginan-keinginan manusiawi atau keinginan-keinginan daging kita? Kalau kita, saya percaya, kalau kita menginginkan Tuhan melebihi segala sesuatunya, maka kita akan dapat membedakan mana perasaan yang sesungguhnya dan mana perasaan yang akan membawa kita ke dalam maut. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Vistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.